Tampaknya, krisis eksistensial merupakan bagian yang ada di mana-mana dalam kehidupan modern. Pertanyaan seperti apa yang seharusnya saya lakukan dengan hidup saya, atau apa makna hidup, adalah hal yang umum ketika kita melihat begitu banyak cara untuk menghabiskan waktu kita yang terbatas dan memikirkan apa yang mungkin bermanfaat atau berharga. Jawaban atas pertanyaan apa makna hidup tampaknya sulit dipahami. Para filsuf, teolog, dan berbagai macam orang bijak lainnya masih berpikir dan berdebat untuk mencari kesimpulan yang memuaskan. Tetapi para ilmuwan telah memahami makna kehidupan selama lebih dari 100 tahun. Benar sekali, sejak wawasan Charles Darwin, kita telah mengembangkan pemahaman yang semakin rumit tentang evolusi. Semua orang pasti sudah familiar dengan teori evolusi. Teori ini ada di setiap buku pelajaran biologi. Namun hanya sedikit yang memperhitungkan implikasi eksistensial evolusi. Lagi pula, biologi adalah ilmu tentang kehidupan. Jika kita ingin tahu apa makna kehidupan, bukankah kita akan menggunakan teori biologi? Menurut teori evolusi, setiap makhluk hidup memiliki dua tugas. Yang pertama, bertahan hidup, yang kedua, berkembang pesat. Anda ingin terhindar dari kematian. Untuk mencapainya, Anda perlu menghindari kematian atau dimakan. Tetapi Anda juga perlu mengkonsumsi hal-hal lain atau mencari cara untuk mendapatkan makanan yang cukup. Dan pada saat yang sama, Anda ingin tumbuh dan berkembang biak. Bagi sebagian besar hewan, ini berarti Anda ingin berkembang biak hingga tahap kematangan seksual dan kemudian berkembang biak. Setiap generasi baru akan menghasilkan campuran materi genetik baru. Terkadang gen diekspresikan dengan cara yang memberikan keunggulan bagi generasi baru yang membantu mereka bertahan hidup dan berkembang. Keunggulan tersebut diwariskan ke generasi berikutnya, sementara hal-hal yang merugikan atau mengganggu kemampuan seseorang untuk bertahan hidup dan berkembang pasti akan punah. Inilah yang kita sebut sebagai seleksi alam, atau seperti yang dicetuskan oleh Herbert Spencer, survival of the fittest, atau bertahan hidup bagi yang terkuat. Hewan yang paling beruntung, yang memiliki keuntungan terbaik, dan yang memiliki strategi terbaik untuk bertahan hidup dan berkembang terus mewariskan warisan genetik mereka. Dan siklus ini terus berlanjut dan terus berulang, mungkin selamanya. Evolusi dan makna kehidupan. Menurut penjelasan biologis ini, makna kehidupan itu sederhana. Arti kehidupan adalah menciptakan lebih banyak kehidupan. Itu saja. Anda hanya ada agar Anda dapat menciptakan lebih banyak hal yang ada, untuk mencampur genetika Anda dengan orang lain, sehingga secara kebetulan kombinasi genetika mereka merupakan perbaikan dari versi sebelumnya. Menurut evolusi, hidup Anda hanya bermakna sejauh ia mampu menciptakan lebih banyak kehidupan. Jadi, semua yang Anda lakukan adalah semacam permainan yang terinspirasi oleh evolusi untuk bertahan hidup, berkembang, kawin, dan berkembang biak. Proses ini pada hakikatnya tidak masuk akal. Evolusi bukanlah penciptaan yang baik hati atau perencana yang maha tahu. Evolusi hanyalah proses kosmik berupa percobaan dan kesalahan. Untuk setiap mutasi konfigurasi genetik yang mengarah pada adaptasi yang menentukan spesies, ada banyak sekali permutasi yang tidak berguna atau bahkan tidak adaptif. Demikian pula, evolusi tidak memiliki hasil yang jelas dalam pikirannya. Evolusi hanya menciptakan demi menciptakan dalam suatu proses yang hanya ingin melestarikan dirinya sendiri. Makna kehidupan menurut studi literal kehidupan itu sendiri adalah keberlanjutan kehidupan yang absurd melalui progresi yang berkelanjutan. Banyak orang yang salah percaya bahwa jika mereka mengetahui makna hidup, maka hal itu akan menghasilkan semacam perasaan puas, bahwa jika saja seseorang memberitahu kita apa tujuan hidup kita, maka kita akan memiliki jalan untuk bahagia, dan dalam kelegaan itu kita akan mulai memenuhi tujuan apapun yang kehidupan rencanakan untuk kita. Orang-orang berpikir bahwa makna hidup atau tujuan hidup merupakan mereka akan membuat mereka istimewa, tetapi tampaknya evolusi secara eksplisit tidak memihak pada Anda. Evolusi sebenarnya tidak peduli dengan kebahagiaan atau keistimewaan Anda. Yang penting,
Anda mampu menciptakan lebih banyak manusia dan manusia tersebut hidup cukup lama untuk menciptakan lebih banyak lagi manusia. Jika Anda kebetulan merasakan beberapa emosi yang diinginkan selama proses tersebut, maka itu hanya kebetulan yang beruntung. Tentu saja, banyak filsuf dan teolog yang tidak puas dengan jawaban ini, terus merenungkan cerita yang lebih besar dan lebih optimis. Kita membayangkan dewa-dewa langit yang tak terlihat dan makhluk-makhluk mistis, konflik universal antara kebaikan dan kejahatan, dan ramalan-ramalan samar yang ajaib yang menempatkan manusia di pusat drama kosmik. Cerita-cerita ini jauh lebih menghibur dan megah daripada alternatifnya. Pertanyaannya adalah, jika tujuan hidup adalah bertahan hidup, tidak cukup lama untuk menciptakan lebih banyak kehidupan. Mengapa kita tidak mengembangkan keinginan yang jelas untuk bereproduksi? Kita semua tampaknya memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup. Pada bagian itu masuk akal, dan banyak yang mendambakan potensi untuk menjadi orang tua atau membesarkan keluarga. Namun ini jauh dari keinginan manusia yang universal. Walaupun kita pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang benar-benar ingin memiliki anak sebanyak mungkin dengan cara apapun. Orang-orang seperti ini seringkali merupakan orang-orang yang secara psikologis berbeda. Sebaliknya, evolusi muncul dengan metode yang dibuat-buat dan tidak langsung. Kita harus berhubungan seks untuk punya anak, dan seks terasa nikmat saat kita terangsang. Hal itu menempatkan kita dalam kondisi melamun tanpa kesadaran. Alih-alih kita mengembangkan hasrat bawaan untuk bereproduksi, kita justru mengembangkan hasrat bawaan untuk berhubungan seks. Kita bisa saja mengembangkan hasrat bawaan untuk bereproduksi yang sama kuat dan pentingnya dengan minum air atau makan makanan. Seleksi alam bisa saja mengambil pilihan itu dari kita, tetapi itu tidak terjadi. Efek samping dari hal ini adalah manusia tampaknya dapat memilih apakah mereka ingin memiliki anak atau tidak dan memoderasi pilihan ini dengan memoderasi hubungan mereka. Sejauh pengetahuan kita, ini berarti bahwa manusia adalah satu-satunya spesies yang dapat mengetahui arti hidup dan secara sukarela atau keluar dari rencana tersebut sama sekali. Jika Anda tahu tujuan hidup Anda, namun menundanya tanpa batas waktu atau menolaknya, lalu apa yang tersisa bagi Anda? Anda harus menemukan cara untuk membuat hidup Anda yang tadinya tidak berarti menjadi berarti dengan cara Anda sendiri. Bebas dari siklus hidup mati dan seleksi, Anda memperoleh kemampuan biologis yang aneh untuk melakukan apapun yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Menurut evolusi, setelah Anda bereproduksi, nilai Anda bergeser dari menciptakan kehidupan baru menjadi menjaga kehidupan yang Anda ciptakan tetap hidup. Semakin mandiri dan otonom kehidupan tersebut, semakin tidak berarti pula hidup Anda. Dan tentu saja, menurut evolusi, jika Anda tidak dapat bereproduksi karena alasan apapun, hidup Anda secara otomatis tidak berarti. Definisi biologis tentang makna kehidupan dengan demikian sangat kejam dan keras. Kehidupan secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok orang. Yang pertama, mereka yang menerima takdir biologisnya dan berkontribusi pada siklus kehidupan, kematian, dan seleksi yang berkelanjutan. Orang-orang ini memiliki akses ke garis keturunan makna dan tujuan evolusi, tetapi harus mengorbankan hidup mereka sendiri untuk mengaksesnya. Lagi pula, menurut evolusi, hidup Anda hanyalah sarana untuk mencapai tujuan kehidupan selanjutnya. Yang kedua, mereka yang menolak takdir biologisnya, menunda takdirnya tanpa batas waktu, atau karena alasan apapun tidak dapat berpartisipasi. Orang-orang ini harus menjalani hidup mereka sendiri dengan membangun makna dari awal, karena secara biologis hidup mereka tidak berarti. Anda memperoleh kemampuan untuk mengotentikasi hidup Anda sendiri sebagai tujuan akhir, tetapi tidak ada satu titik pun yang membuat Anda merasa nyaman karena hidup Anda dapat dibenarkan dengan mudah. Orang mungkin dapat berpindah dari satu kelompok ke kelompok berikutnya, meskipun selama hidup seseorang, kesempatan untuk membuat pilihan ini sangat sedikit dan jarang. Tidak seperti nenek moyang kita, manusia modern kini dihadapkan pada keputusan ini secara langsung, tanpa alat kontrasepsi yang efektif. Nenek moyang kita mungkin secara sembarangan memiliki anak
bukan sebagai tindakan perencanaan keluarga yang disengaja, tetapi hanya sebagai hasil dari pemuasan dorongan seksual mereka. Saat ini kita dapat memisahkan seksualitas dan perencanaan keluarga dengan lebih efektif. Hasilnya, krisis eksistensial. Anda sekarang harus memilih antara takdir biologis Anda yang tidak memihak dan kebebasan eksistensial Anda yang tidak menentu. Dan ini adalah pilihan yang harus kita semua hadapi.